Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hati ini ya, bisa berkumpul sama, saya kira ini seperti keluarga sendiri ya. Izin Tuan Guru ya. Walaupun belum pernah bertemu, tapi rasanya seperti pernah bertemu di dimensi yang lain. Di alam gaib. Saya kira salah satu yang menemukan kita ya sosok Gus Dur ya. Kita sedang, ini 12 tahun beliau, saya kira bukan meninggalkan kita, beliau tetap abadi bersama kita. Semoga lapang kubur beliau. Hal-hal seperti ini adalah hal yang beliau sangat senangi. Berbagi, berdiskusi. Inilah bentuk-bentuk bahwa Gus Dur adalah abadi bersama kita. Pak Sekjen tadi sudah menjelaskan sedikit tentang Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Saya sendiri adalah bagian dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Kebetulan dipercaya oleh beliau menjadi Dewan Pakar, Tuan Guru, seperti itu. Jadi walaupun saya tidak memiliki keturunan dari Tionghoa, saya berasal dari Aceh. Jadi ibu bapak saya dari Aceh. Kalau di Aceh disebutnya Tengku ya. Kalau di sini Tuan Guru ya. Nah, agak-agak mirip lah gitu ya. Dan keislaman di sini dengan di Aceh saya kira juga mirip-mirip ya. Wajahnya juga serasa mirip-mirip. Oh begitu ya. Wah luar biasa. Tetangga berarti ya. Satu Saudi Arabia, ini satu Indonesia ya. Barangkali sesuai tema ya. Ya tentu kita haul Gus Dur dan tentang peran sejarah budaya orang-orang Tionghoa di Nusantara. Di sini saya ditulis pendiri Museum Peranakan Tionghoa. Ya ini satu tempat yang adanya di sekitar Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan itu kalau dengan Jakarta ya samalah, Lombok Tengah dengan Lombok lah. Mataram ya. Jadi di pinggiran Jakarta ya. BSD. Kami berdiri itu sekitar 11 tahun yang lalu. Tahun 2011 ya, 2010 akhir begitulah. Museum ini menyimpan berbagai pustaka dokumen tentang sejarah orang-orang Tionghoa di Nusantara. Selama ini orang-orang Tionghoa seolah-olah bukanlah bagian dari bangsa Indonesia. Mereka adalah pendatang. Mereka lebih jauhnya lagi, mereka adalah sekutunya Belanda, ya, ikut menikmati penjajahan pada masa Belanda. Mereka bukanlah bagian dari bangsa Indonesia. Itu yang menjadi gambaran umum di masyarakat. Ya. Sesungguhnya itu adalah kebohongan terbesar yang beredar sampai hari ini. Orang-orang Tionghoa sejatinya adalah bagian atau identitas penting dari bangsa Indonesia. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Istilah-istilah yang kemudian kita kenal, pribumi, non-pribumi, ya, aseng, dan seterusnya, itu adalah istilah-istilah yang berupaya merusak keharmonisan kita sebagai bangsa Indonesia. Barangkali kawan-kawan ingat bagaimana pada masa yang lampau ketika Malaka di Malaysia sekarang, ya, satu negeri di Malaysia,
ketika ingin diduduki oleh Portugis pada tahun 1511, yang kemudian bereaksi dan marah terhadap Portugis itu adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya. Itu pelajaran yang kita dapatkan waktu SD, SMP, SMA itu udah pasti ada tuh. 1511, ya kan? 1511 Malaka, Portugis itu lekat di ingatan kita. Tetapi kita tidak tersampaikan apa sih Malaka itu? Ya. Malaka yang terbayang di kita adalah satu kesultanan Islam di Semenanjung, ya. Melaka itu adalah pusat betul kesultanan Islam, tetapi jangan dilupakan disitulah orang-orang Tionghoa, ya. Mereka membina satu bandar, ya, satu kota perdagangan yang sangat penting bagi Nusantara saat itu. Sehingga ketika Portugis ingin mengambil alih Malaka, yang terganggu adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita tahu bagaimana Ba'abullah dari Ternate Tidore juga ikut datang ke Selat Malaka. Bayangkan pada masa yang lampau, jauh sekali itu dengan kapal perang, ya, menuju ke Selat Malaka. Apa urusannya? Ba'abullah nggak diganggu kok, Ternate Tidore nggak ada diganggu sama Portugis, hanya Malaka yang diganggu. Itu pun Portugis ingin mengganti kedudukan orang-orang Tionghoa di sana. Itu kan gerbang ke Nusantara saat itu. Dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara juga mengirimkan pasukan perang ke Malaka untuk membantu Malaka. Harus dijelaskan orang-orang Tionghoa yang ingin digantikan oleh Portugis saat itu. Kalau Aceh dekat, ya, kan dekat dengan Aceh itu sampai 4 kali karena dekat. Jadi kirim pasukan, balik lagi, kirim lagi. Nah, sementara yang lain itu barangkali bermukim di sekitar pesisir Sumatera saat itu karena sekali perjalanan. Ini adalah kisah hubungan harmonis antara orang-orang Tionghoa dengan kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Ini menjadi PR juga bagi kawan-kawan di NTB khususnya. Saya ada mendengar, barangkali saya salah menyebutnya, kerajaan Selaparang, ya, kalau tidak salah, ya. Itu satu kerajaan yang amat istimewa sesungguhnya karena berhasil memukul mundur Belanda. Itu catatan emas tidak hanya bagi orang-orang Nusa Tenggara Barat, tapi catatan emas bagi bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana Selaparang berhasil memukul mundur Belanda? Saya kira pasti ada keturunan dari leluhur-leluhur kita saat itu yang ada di sini. Saya yakin darah itu masih mengalir. Tapi kisah ini seolah-olah lenyap dari sejarah bangsa Indonesia. Itu pun yang terjadi terhadap sejarah dan keberadaan orang Tionghoa di Nusantara. Nasibnya saya kira sama. Nah, ini perlu kawan-kawan telusuri karena itu identitas kita sebagai bangsa. Inilah yang saya kumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai daerah, tetapi khusus tentang Tionghoa. Di Ternate Tidore itu ada satu kelenteng yang usianya itu berdiri tahun 1400-an. Bayangkan, termasuk kelenteng tertua di Nusantara. Kalau di sini, di Ampenan. Ya. Dan kelenteng itu lebih tua daripada kelenteng yang ada di Kute di Denpasar. Itu termasuk kelenteng tua. Artinya apa? Hubungan itu sudah sejak lama. Barangkali kita, kalau ada yang mendengar ini, ya, mereka kan bukan bagian dari kita karena mereka bukan Muslim, ya kan? Inilah yang terjadi juga misalnya di kampung halaman saya di Aceh. Ada hal yang sesungguhnya menghilang. Rasa persaudaraan itu kan tidak hanya mesti kita
memiliki agama yang sama, kira-kira seperti itulah sederhananya. Ketika Belanda menyerang Aceh, orang-orang Tionghoa juga terlibat dalam peperangan tersebut. Terbayang nggak itu? Orang Tionghoa juga mengangkat senjata, bawa persenjataan untuk juga melawan Belanda saat itu. Bahkan ketika Masjid Raya Baitur Rahman, ya, itu landmarknya di Aceh ya. Kalau datang ke Aceh mesti selfie di situ. Ya. Ketika dia dihancur leburkan oleh Belanda, ya, dia dibangun kembali oleh pimpinan orang Tionghoa, Kapitan Li Asi namanya, bukan Muslim. Nah, kisah ini di Aceh sendiri bagi orang-orang Aceh, orang Tionghoa yang di Aceh, Bang Asmi, itu jangan mengada-ngada lah ceritanya, karena mereka sendiri nggak tahu. Kan luar biasa tuh bagaimana satu fakta sejarah menghilang dari ingatan. Bahkan saya dipanggil waktu itu, saya terangkan, ya saya kan hanya pengempul dokumen, saya bilang. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya simpan dan saya baca. Yang tulis itu juga bukan orang Tionghoa. Yang tulis itu orang Aceh sendiri, guru besar dari Gajah Mada, namanya Ibrahim Alfian. Udah almarhum dia. Dia punya otoritas yang sangat kuat. Artinya bukan mengada-ngada. Sangat terkenal Ibrahim Alfian ini. Ketika saya sebut nama beliau, ya mengakuilah walaupun dengan rasa tidak masih kalau bisa nggak benar itu. Kalau bisa salah informasi itu. Begitulah doanya kira-kira. Ya. Nah, ketika ini tersampaikan, berubahlah cara pandang. Masuk ke Sumatera Utara. Di sana juga ada Masjid Raya Al-Masun namanya. Pernah ke Sumatera Utara, Medan? Ada Masjid Raya juga di sana. Itu juga ikut dibangun oleh pimpinan Tionghoa di Sumatera Utara. Namanya Mayor Chong Afi. Dia Konghucu. Ada yang namanya Acong di sini? Ya. Oh begitu. Allahu Akbar. Inilah kita berbangsa tapi belum mengenal dengan baik. Ya. Ini tak kenal maka tak sayang. Indonesia ini terlalu luas. Ya, perlu hati yang luas, yang besar. Ya, jadi saya tolong dimaafkan juga. Lebaran masih jauh padahal. Ya. Nah, Chong Afi ini tidak hanya ikut membangun masjid raya ya di kota Medan yang menjadi masjid kebanggaan orang-orang Islam di kota Medan. Dia juga bangun beberapa masjid lainnya. Salah satunya saya pernah datang ya, namanya Masjid di Gang Bengkok. Saya ya beberapa hari di sana saya sholat. Lalu saya bikin riset kecil-kecilan kepada jamaah yang ada di sana yang sudah rutin lah menahun ya. Tahu nggak siapa yang mendirikan masjid ini? Nggak ada yang tahu. Bagi yang saya tanya juga nggak penting pertanyaan saya kan. Ya udah jelas lah pengurus masjid yang bikin, masyarakat sekitar sini, ya kan begitu. Saya jelaskan yang mendirikan ini adalah seorang Konghucu bernama Chong Afi. Saya dipandangi, dilihat. Barangkali kalau boleh dipukul, dipukul saya. Nah, karena memberikan informasi yang begitu sensitif. Ini siapa ini? Intel jangan-jangan, ya kan? Atau orang ingin merusak ketentraman, ya kan? Atau orang gila barangkali. Tapi saya sebenarnya takut-takut juga ya. Takut lah kalau dipukuli gimana, pasti benjol. Tapi itu bagian dari cara saya kemudian untuk menguji. Dan saya selamat waktu itu. Saya jelaskan, ini didirikan oleh Chong Afi. Orang-orang di sekitar masjid itu sendiri, bahkan pengurusnya tidak tahu cerita ini. Bayangkan kawan-kawan. Tempat
tempat mereka beribadah, dari mulai kakek neneknya sampai dia, nggak tahu kalau yang mendirikan itu seorang Tionghoa Konghucu lagi. Menjadi barangkali bisa dimaafkan ketika orang-orang sekitar situ tidak tahu. Tapi kalau orang Tionghoa tidak tahu, makin bahaya kan? Orang Tionghoa sendiri juga banyak yang nggak tahu. Chong Afi tidak hanya membangun masjid di Sumatera Utara, karena dia orang Sumatera Utara tinggalnya di sana, tapi juga membangun 2 surau. Surau itu sudah jelas dari Sumatera Barat biasanya. Orang Sumatera Barat menyebut musalah itu surau ya, masjid begitu ya. 2, nggak tanggung-tanggung. Jadi ketika kebetulan istri saya orang Sumatera Barat, ya biasa kumpul, saya sampaikan cerita ini. Wah, saya diliatin lagi, kalau bisa disihir saya. Biar berubah gitu, lenyap gitu. Ya kan? Marah, ya kan? Atau bingung karena informasinya terlalu shock dia dengarnya. 2 lagi, bukan 1. 1 aja di masalah pasti. Ini 2. Dan itu benar, surau itu masih ada sampai saat ini. Jadi begini kawan-kawan semua, hampir di setiap daerah di Indonesia, di setiap provinsi, ada jejak sejarah hubungan harmonis antara orang Tionghoa dengan orang setempat. Bayangkan itu. Pertanyaannya adalah di mana orang Tionghoa tidak memiliki jejak sejarah? Di mana? Nggak ada yang berani jawab. Begitu luar biasa informasi ini. Di Banten, ya, Kesultanan Banten, Masjid Banten itu sendiri arsiteknya Tionghoa. Di samping Masjid Agung Banten, ya, itu salah satu kesultanan Islam terbesar juga di Nusantara ya. Di sampingnya Kelenteng yang termasuk tertua di Indonesia masih ada sampai saat ini. Kesultanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mencapai masa kejayaannya ketika hubungan dengan orang-orang Tionghoa begitu harmonis. Ada satu buku yang sangat menarik, barangkali disimpan di perpustakaan di sini juga, ya, karangan Slamet Mulyana. Judulnya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Bangkitnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Tahun 67 itu terbitnya dan langsung dilarang oleh Soeharto saat itu. Buku ini menyebutkan, ya, ini guru besar Slamet Mulyana ini, sebagian besar dari Wali Songo itu orang Tionghoa. Gus Dur berpedoman salah satunya sama buku ini. Tetapi karya intelektual ini langsung diberangus oleh rezim Orde Baru karena terlalu mengerikan. Masa sebagian besar dari Wali Songo itu orang Tionghoa, Islam itu dikembangkan oleh orang Tionghoa. Ketua PBNU kita yang kemarin, Yai Said kan juga menyatakan itu, ada nonton ya, bahwa Islam di Nusantara ini orang-orang Tionghoa, bukan orang Arab. Itu kan satu pandangan ya, yang ketika awal lahir pandangan ini langsung diberangus, tidak dibiarkan berkembang dalam forum-forum intelektual ya seperti ini. Dari tahun 67, buku itu kabarnya masih terlarang sampai hari ini. Dicetak oleh kawan-kawan Gus Durian Jogja kayaknya, cetak ulang. Nah, inilah yang bagi saya menjadi tanggung jawab kita bersama. Walaupun kita bukan bagian, bukan keturunan Tionghoa, tetapi Tionghoa adalah identitas dari diri kita. Ini yang paling penting sebetulnya. Sejarah mereka adalah sejarah kita. Budaya mereka adalah budaya kita. Budaya yang paling melekat yang masih sama kita kayak baju koko. Di sini baju koko masih dipakai nggak ya? Baju koko ya. Koko itu artinya aja abang. Ko Chandra.
Koko Chandra, ya, Koko Riyad. Bajunya itu sudah jelas dari sana, ya. Panggilannya saja jelas itu baju koko. Itu salah satu budaya yang paling lekat sama kita yang Muslim. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Banyak lagi yang lain. Kalau itu dicabut, ya, identitas budaya Tionghoa itu dicabut, dipisahkan dari kita, rasanya kita kehilangan banyak. Identitas kita berkurang banyak. Pakai jubah. Ini panjang diskusinya. Ini mancing-mancing nih. PMI ya. Fokus. Sama duduk ngajinya. Iya, jangan. Ini ada sekjen kita. Itu baru lain ya. Nah, kita sudah harus memulai membongkar, ya, paradigma cara pikir tidak hanya di masyarakat tapi dari kita dulu sendiri, kita sendiri. Jadi inilah yang sebetulnya dihancurkan oleh Belanda ketika dia masuk ke Nusantara. Hubungan persaudaraan yang begitu kuat itu harus dihancurkan sehingga mudah mereka menguasai kita. Konyolnya sampai hari ini upaya Belanda itu masih terlihat, ya, masih membekas, nggak hilang. Belanda pergi tahun 45, tetapi perbuatannya masih ada sampai hari ini dan terasa. Politik pecah belahnya itu masih terus diteruskan karena itu satu cara efektif untuk menguasai sebagian besar bangsa Indonesia. Ya. Dulu di desa-desa itu orang Tionghoa boleh tinggal. Kan suka ada pertanyaan orang Tionghoa hidupnya mengelompok ya di kota ya. Di mana pasti mereka tinggal di kota atau di komplek temboknya tinggi-tinggi, eksklusif. Itu di mana-mana pandangan itu berkembang. Mereka lupa bahkan tidak tahu itu adalah akibat. Ada penyebabnya. Tahun 1959 orang-orang Tionghoa yang ada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia harus berangkat, harus pergi ke kota, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini. Hampir di seluruh Indonesia mereka harus angkat kaki dari desa-desa, dari kecamatan, walaupun sudah ratusan tahun. Itu diangkut pakai truk, dipaksa pindah, banyak yang meninggal dan harus sebagian besar juga pulang ke negeri leluhur. Yang mereka sendiri udah nggak tahu siapa keluarganya di sana, bahasanya juga nggak bisa, banyak yang meninggal di tengah laut saat itu. Jumlahnya ratusan ribu, nggak terkira. Itu 1959. Cerita ini dianggap tidak ada, nggak pernah kan dengar, jarang saya kira ya. Barangkali 1-2 pernah tahu cerita ini. Tapi cerita ini dianggap bukan bagian dari kisah bangsa Indonesia. Peristiwa ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Tionghoa berkumpul di kota, pindah. Mereka banyak petani, peternak, dan mereka nggak mampu berdagang, nggak punya kemampuan untuk bisa berdagang, hidup di kota. Mereka yang ngurus sawah, ngurus kebun. Orang-orang inilah yang menjadi korban. Nah, jadi sedih sekali ketika dikatakan orang Tionghoa itu ingin memisahkan diri. Orang yang mengatakan itu tidak tahu sejarahnya. Di Aceh, di kampung saya sendiri, bahkan orang Aceh, sebagian orang Aceh meyakini mereka yang ngusir gitu loh. Padahal kan bukan mereka yang ngusir. Ini orde baru, orde lama juga, ya. Nah, tetapi masyarakat sudah merasa itu perbuatan mereka, kan dahsyat itu. Dahsyat itu. Politik begitu luar biasa merusak pada satu sisi. Ya. Tapi kalau politisi diisi oleh kawan-kawan, saya kira bangsa ini akan cepat bangkit dan jaya. Ya.
Gus Durian gitu loh. PMII ya kan, Isnu. Fatayat, ada Fatayat nggak ada satu muslimat ya. Nah, saya kira itu untuk apa namanya, ini diskusi ya. Iya, saya kira saya hentikan dulu di sana karena begitu banyak hal yang harus disampaikan, tapi waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ikut gabung di sini.